Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat podcast horor masa kini. Bertemu lagi di podcast horor siap mengantarkan kalian semua molor. Di episode kali ini gue mau membawakan sebuah cerita nyata dari akun Kaskus yang bernama Velgrey yang berjudul Tersesat di Desa Hantu Gunung Kalingan. Gunung Kalingan ini ada di Jawa Barat. Buat kalian yang mau membaca tweet aslinya dari Velgrey, buka aja di Kaskus, terus tip namanya Velgrey. Ntar gue kasih linknya di bawah buat kalian semua bisa membacanya. Ceritanya ini, kronologinya ini ada pendaki 3 orang yang bernama Hendy, Gilang, sama Seto. Dia pendaki baru lah di Gunung Kalingan. Mau tahu ceritanya kayak apa? Sampai mereka tersesat? Saksin aja terus di podcast horor masa kini. Gak lupa gue mau ngingetin untuk pasang headset kalian, matikan lampu kamar, dan lihat di sekeliling kalian. Siapa tahu mereka yang tak kasat oleh mata ada di samping kalian. Mari kita ke ceritanya. Tersesat di Desa Hantu Gunung Kalingan. Kisah ini terjadi 22 tahun yang lalu, saat ketiga sahabat karib mencoba mendaki sebuah gunung yang terkenal cukup angker di daerah Jawa Barat, yaitu Gunung Kalingan. Gunung Kalingan memang bukan gunung yang mudah untuk ditaklukkan oleh siapapun. Butuh fisik dan stamina yang kuat untuk bisa sampai ke puncaknya. Saat itu, Gilang, Hendy, dan Seto sudah hampir setengah perjalanan mendaki di Gunung Kalingan tersebut. Hampir 3 jam lebih mereka bertiga menyusuri terjalnya medan pendakian di Gunung Kalingan. Hingga akhirnya, di tengah perjalanan, saat waktu menjelang malam tiba, cuaca seketika memburuk. Hujan turun begitu deras. Mereka kemudian memilih untuk beristirahat dan membuat tenda tidak jauh dari sebuah lembah. Setelah hujan sedikit mereda, Gilang kemudian pergi mencari bebatuan untuk membuat perapian di sekitar tenda. Di antara ketiganya, memang Gilang sangat berpengalaman dalam hal dunia petualangan alam bebas, terutama mendaki gunung. Hampir semua gunung-gunung di Indonesia pernah dia taklukkan. Hanya saja, untuk pendakian ke Gunung Kalingan, pendakian hari itu adalah pengalaman pertama baginya. Setelah mendapatkan beberapa batuan di sekitar lembah dan dirasa cukup untuk membuat perapian, Gilang kemudian kembali ke tempat di mana tenda dan kedua temannya berada. Tapi saat perjalanannya kembali ke lokasi tenda, tiba-tiba saja sesosok makhluk berwujud wanita dengan rambut panjang muncul di hadapannya. Sosok itu hanya berdiam diri di depan Gilang. Jaraknya tak lebih dari 10 meter. Sekilas terlihat jika sosok tersebut hanya memiliki 2 mata tanpa hidung dan bibir. Ya, sosok itu memiliki wajah yang nyaris rata dan hanya memiliki 2 mata saja. Sesaat kemudian, sosok menyeramkan itu bergerak perlahan mendekati Gilang. Tak terlihat jelas apakah sosok itu memiliki kaki atau dia mengambang, tapi yang pasti, pergerakannya sangat halus saat mendekati Gilang. Astaga, ini makhluk apaan nih? Waduh, gua harus segera lari nih dari sini nih, ujar Gilang dalam hati. Gilang berbalik arah dan kemudian berlari dengan jalan memutar arah. Sekalipun Gilang memang pemberani dan berpengalaman mendaki berbagai gunung di Indonesia, tapi bertemu sosok hantu menyeramkan di depan matanya seperti itu adalah pertama kali baginya. Dan itu memang sangat menyeramkan. Setelah beberapa menit Gilang berlari di tengah udara dingin dan gerimis yang mengguyur, akhirnya Gilang menyadari jika dirinya tersesat di hutan gunung tersebut. Di tengah kepanikan dan keputusasaannya, tiba-tiba dirinya mendengar suara begitu ramai, riuh.
Semacam ada sebuah desa tak jauh dari dirinya berada. Penasaran dengan apa yang didengarnya tersebut, perlahan Gilang mulai mencari asal-usul suara tersebut. Tak beberapa lama kemudian, dari kejauhan, Gilang melihat sebuah desa kecil yang sepertinya dihuni oleh banyak orang. Senang dirinya menemukan desa dan pemukiman, Gilang kemudian mendekat ke desa tersebut. Tapi perasaan Gilang perlahan mulai berubah ketika dirinya mencium aroma bau amis yang semakin menyengat seiring dirinya mendekat ke arah desa tersebut. Karena kondisinya yang memang tak punya pilihan lain, Gilang tetap mencoba mendekati desa tersebut dan berharap bisa mendapatkan bantuan dari penduduk di sana. Sesampainya Gilang di desa tersebut, desa itu ternyata memang terlihat cukup ramai. Anak-anak kecil terlihat bermain kesana kemari berlarian. Sementara para orang tuanya duduk di depan halaman rumah masing-masing sambil berbincang satu dengan lainnya. Kemudian Gilang bertanya kepada salah satu warga di sana, "Pak, maaf numpang tanya. Saya kebetulan tersesat saat mendaki. Kalau untuk arah kembali ke pos 1, Pak, jalannya lewat mana ya, Pak?" Tanya Gilang. "Tuh ayak jalan, cicing we di dia salamina," ujar pria tua tersebut. Kaget dengan ucapan pria tua tersebut, Gilang merasa ada yang tak beres dengan desa misterius tersebut. Perlahan, Gilang mencoba menjauh dari desa tersebut. Tapi sebelum menjauh, tiba-tiba pria yang tadi berteriak kepadanya "Carilah 2 batu besar di belakang desa ini. Ikuti aliran airnya. Itulah jalannya," kata pria tua dari desa misterius tersebut dengan berteriak. Benar saja, tak lama setelah Gilang keluar dari desa misterius tersebut, semua warga yang tadinya terlihat warawiri tiba-tiba saja menghilang. Desa tersebut tampak sangat berantakan dan tak terurus. Gilang kemudian berlari mengikuti saran dari pria tua dari desa misterius itu, mencari 2 batu besar yang berada di belakang lokasi desa. Dan benar, Gilang menemukan 2 batu besar persis seperti yang dikatakan. Tak jauh dari batu itu, terlihat sebuah aliran kecil air yang menuju ke bawah. Gilang mengikuti aliran air tersebut. Setelah beberapa jam perjalanan, Gilang berhasil menemukan pos penjaga di kaki gunung. Gilang langsung menceritakan pengalaman menyeramkan yang baru saja dialami ke petugas yang berjaga. Setelah mendengar apa yang dijelaskan oleh Gilang, petugas langsung berkoordinasi mengumpulkan beberapa relawan untuk mengevakuasi Hendy dan Seto yang masih ada di atas gunung. Hampir 4 jam, para relawan mencari keberadaan Hendy dan Seto. Mereka kemudian melaporkan telah berhasil menemukan tenda, tas, dan beberapa perlengkapan lainnya di atas gunung. Tapi mereka tak menemukan kedua orang yang dicari tersebut. Proses pencarian akhirnya berlanjut dengan tambahan bantuan relawan lain serta tim SAR. Dan menjelang subuh, salah satu petugas melaporkan jika mereka berhasil menemukan Hendy dan Seto berada di sebuah lembah. Kondisinya, mereka ditemukan dalam keadaan tak sadarkan diri. Setelah keduanya berhasil dievakuasi dari atas gunung, mereka kemudian langsung dibawa ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut. Kini, 22 tahun telah berlalu sejak kejadian menyeramkan itu. Dan kejadian itu masih saja terus membayangi Gilang. Terlebih, kedua sahabatnya Hendy dan Seto setelah kejadian dan hingga kini tiba-tiba berubah menjadi sosok yang berbeda. Mereka menjadi sosok yang pendiam dan selalu mengurung diri di kamarnya masing-masing. Tak ada satupun ahli, baik itu dokter maupun ahli kejiwaan, yang tahu sebab pastinya. Tapi beberapa orang pintar pernah mengatakan jika jiwa mereka berdua sebenarnya masih terjebak hingga kini di kampung misterius Gunung Kalingan. Nah, itu tadi cerita dari Vale Grey yang berjudul Tersesat di Desa Hantu Gunung Kalingan. Bagaimana sobat podcast horor masa kini cerita dari Vale Grey tadi?
sangat menyeramkan kan? Bagaimana kalau kita yang mengalami kejadian itu? Nggak habis pikir. Semoga untuk para pecinta alam dan pendaki gunung lainnya tak mengalami kejadian seperti ini. Jangan lupa untuk menyiapkan beberapa peralatan, persiapan yang matang sebelum mendaki gunung, dan juga izin dari orang tua, dan berdoa untuk keselamatan diri kita semua. Cukup sekian episode podcast horor masa kini di malam ini. Semoga bermanfaat untuk kalian para pendengar semua. Sampai berjumpa lagi di podcast horor masa kini di episode-episode selanjutnya. Tetap dukung channel gua dengan cara like, comment, subscribe. Aktifkan juga loncengnya. Jangan lupa di-share ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.